Halo Sobat Rebahaners, gimana kabar kalian semua? Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pastinya masih bersama Bang Ceplok. Oke lah, kali ini Bang Ceplok akan merangkum sebuah film untuk kalian semua yang berjudul The Brothers Grimm. Film ini berlatar pada tahun 1796 dan cerita akan berfokus pada dua orang Grimm bersaudara yang bernama Will dan Jake. Di awal cerita ditampakkan Will kecil yang sedang bersama ibunya, sedang merawat adik perempuannya yang lagi sakit. Mereka sedang menunggu kedatangan Jack untuk membawa uang yang dapat mereka gunakan untuk berobat. Lalu Jack pun pulang. Jack membawa kacang pemberian orang asing yang ditemuinya sebagai ganti penjualan sapinya. Jack mengatakan bahwa itu adalah kacang ajaib. Magic things. Oh, Jake. Will langsung marah sama Jack karena Jack udah ditipu sama orang asing itu. Ya, namanya juga anak kecil. 15 tahun kemudian, dikatakan bahwa saat itu Prancis telah menduduki Jerman. Will dan Jack datang ke sebuah kota yang bernama Karlstadt. Mereka berdua dimintai bantuan oleh wali kota di sana untuk melenyapkan penyihir yang telah lama menghantui warga kota itu. Jack dan Will menjelaskan bahwa pembasmian penyihir butuh cara yang berbeda dan biayanya mahal. Setelah melihat jumlah biayanya, akhirnya wali kota itu setuju untuk bekerja sama dengan Grimm bersaudara yang akan membasmi penyihir itu. Scene selanjutnya diperlihatkan Will dan Jack yang sedang mempersiapkan peralatan untuk membasmi sang penyihir. Kegiatan mereka itu disaksikan langsung oleh seorang warga kota itu. Tak lama penyihir pun datang ke tempat itu. Mulai terjadi pertarungan antara Grimm bersaudara melawan nenek penyihir. Jack berhasil menembak penyihir itu dan langsung membuatnya berubah menjadi asap. Jack menyegelnya dan memberikannya ke warga yang menyaksikan tadi. Warga itu sangat senang dan memberikan upah kerja Grimm bersaudara. Setelah warga itu pergi, kru-kru pekerja Will dan Jack mulai keluar dari persembunyiannya. Ternyata Will dan Jack menipu, guys. Mereka sudah mempersiapkan semuanya sedemikian rupa. Semua kejadian yang tadi kita saksikan ternyata hanyalah tipuan. Will memberikan upah anak buahnya lalu menyuruh mereka berdua untuk kembali menemuinya di Hamburg beberapa hari yang akan datang. Kita berpindah ke sebuah hutan di desa Marbaden, di mana ditampakkan seorang gadis yang sedang berjalan-jalan di hutan itu. Saat dia sedang memetik suatu tumbuhan, mulai muncul suara-suara aneh dan membuatnya menjadi takut. Terlihat juga pohon-pohon yang bergerak sendiri. Gadis itu mencoba untuk kabur dan kembali ke desanya. Namun sayangnya, sesuatu telah menculiknya sebelum dia sampai ke desanya. Scene berpindah ke Will dan Jack yang sedang berpesta-pesta di sebuah tempat. Lalu beberapa orang pasukan Prancis datang ke sana dan langsung membuat suasana terdiam. Will langsung beraksi dengan memberikan servis ke pasukan itu dan kembali berhasil mencairkan suasana. Tanpa Will dan Jack sadari, ada seseorang yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Orang itu bernama Mercurio Cavaldi. Saat lagi enak-enaknya tidur, Will dan Jack ditangkap sama Cavaldi. Mereka lalu dibawa untuk menghadap seorang jenderal Prancis yang bernama Jenderal Favarin de la Tombe. Ternyata di sana dua orang yang bekerja sama Grimm bersaudara ini udah ditangkap duluan. Dan mereka udah mengakui semua perbuatan tipuan mereka. Mereka juga diminta pertanggungjawaban atas hilangnya 9 orang anak-anak di kota Marbaden. Tentu saja mereka bingung.
Lalu jenderal menjelaskan bahwa ada seseorang di desa Marbaden yang bekerja seperti Grimm bersaudara ini. Someone in Marbaden is working as you do. Mereka memiliki kemampuan yang sama dan tipuan yang sama. Lalu jenderal itu meminta mereka untuk mengungkap siapa para penjahat di kota Marbaden ini dan sekaligus menemukan anak-anak yang hilang agar bisa mendapat pengampunan dari sang jenderal. Go to Marbaden. Unmask these villains. Scene kembali berganti ke hutan di desa Marbaden, di mana diperlihatkan anak-anak yang bernama Hans dan Greta yang sedang berjalan di tengah hutan itu. Nothing has ever happened to anyone in daytime. Mereka terpisah secara nggak sengaja. Hans! Saat sedang berjalan, sebuah ranting pohon menarik selendang yang dipakai sama Greta. Selendang itu terus terbang hingga memasuki sebuah gua. Hans pun kebingungan mencari Greta. Ada seseorang yang menangkap Greta di dalam gua itu. Grimm bersaudara diantarkan sama Cavaldi ke desa Marbaden. Mereka lalu disambut dengan todongan senjata oleh rakyat desa itu. We are the brothers Grimm. Lalu seorang tua datang dan Will menjelaskan bahwa tujuan mereka ke sana adalah untuk menyelamatkan anak-anak yang hilang dari desa itu. Lalu seorang anak kecil datang ke sana dan mengatakan bahwa Grimm bersaudara ini adalah orang terkenal di tempat mereka yang dapat membasmi hantu. Right you are, son. The famous brothers Grimm. Kemudian di sebuah ruangan, semua warga sedang mengeluarkan keluh kesahnya tentang anak-anak mereka yang hilang, disertai dengan Will dan Jack yang mendengarkan mereka sekaligus mempersiapkan rencana mereka berdua. Di saat warga sedang ribut, Will menenangkan dan memberikan semangat serta meminta bantuan kepada warga Your salvation is at hand. untuk menunjukkan mereka seseorang yang tahu tentang hutan itu. The trapper. The cursed one. Will dan Jack yang ditemani Cavaldi datang untuk menemui sang pemburu itu yang ternyata adalah seorang gadis yang bernama Angelica. Awalnya Angelica bersikap nggak peduli dengan kedatangan Grimm bersaudara. Cursed. Sampai akhirnya Cavaldi marah dan melempar pisaunya. Barulah Angelica terlihat agak takut. Lalu Will menjelaskan bahwa mereka mau menolong anak-anak yang hilang di desa itu. Lalu mulailah mereka menuju hutan terkutuk itu. Sampai di hutan, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga sampai di sebuah menara kuno yang berada di tengah hutan. Will, look at this. Angelica menceritakan tentang sejarah dibangunnya menara itu. Angelica pernah diceritakan ayahnya bahwa dulu ada seorang ratu yang sangat dipuja-puja karena kecantikannya. Tapi ratu itu sombong dan egois. Lalu sebuah wabah datang pada hari pernikahannya. Untuk menyelamatkan dirinya dari wabah itu, ratu itu membangun sebuah menara untuk menyelamatkan dirinya dari wabah itu. Tapi ratu itu lupa kalau wabah dapat menyebar melalui angin. Saat ratu itu sakit, wajah cantiknya pun mulai membusuk dan teriakannya dapat terdengar hingga ke ujung samudra. Papa's here to protect you. Saat sedang menulis, Jack melihat akar dan pohon yang bisa bergerak sendiri. Jack lalu bergegas untuk melaporkannya sama Will. Will. Lalu seorang tua berjubah mendatangi kuda Jack yang diparkir di tengah hutan. Orang itu memberikan serangga-serangga kecil yang dimakan oleh kuda itu. Setelah cukup memeriksa, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang dengan dituntun oleh Angelica. As I thought. We did not come this way. Sampai di desa, Angelica menolak untuk mengantarkan mereka kembali. You're on your own tomorrow. Angelica langsung menuju ke rumahnya dan Jack mengejarnya. Saat di rumahnya, Angelica mengatakan sama Jack bahwa ayahnya biasa membawanya ke hutan itu. Father used to take us there. Namun kini ayahnya telah hilang dan Angelica mendapat kabar bahwa ayahnya dibawa oleh serigala. Will pun datang ke sana dan langsung berdebat dengan Angelica hingga membuat Angelica pergi dari sana. I think I'll do my own searching. Selanjutnya di rumah warga, seorang anak kecil yang bernama Elsie terbangun di tengah malam. Dia terus berjalan menuju kandang kuda milik Will dan Jack. Lalu mulut kuda itu mengeluarkan semacam jaring laba-laba yang membungkus tubuh Elsie. Lalu kuda itu memakannya. Aneh-aneh aja kejadiannya guys. Will dan Jack ikut terbangun mendengar raungan kuda itu. Mereka melihat Elsie sudah berada dalam badan kuda itu. Easy.
Kuda itu terus kabur dan langsung dikejar sama Angelica. Semuanya mulai mengejar kuda tersebut, termasuk Cavaldi dan anak buahnya. Sampai di tengah hutan, Angelica dijatuhkan oleh dahan-dahan kayu yang bergerak sendiri. Begitupun dengan Grimm bersaudara. Mereka berdua jatuh dari kudanya karena banyak pohon-pohon yang bergerak dan berjalan sendiri. Sampai di sini Grimm bersaudara masih menyangka bahwa ini adalah perbuatan seseorang. Police system. Expensive. Lalu tampak seekor serigala yang mulai mendekati Angelica. Angelica memanahnya namun sia-sia. Cavaldi pun juga dijatuhkan dari kudanya oleh pohon-pohon itu. Grimm bersaudara beserta anak buah Cavaldi tampak kebingungan dan tak percaya dengan yang baru saja terjadi sama mereka. Anak buah Cavaldi akhirnya nggak bisa terselamatkan. Sementara itu Angelica terus memburu serigala yang mendatanginya tadi. Serigala itu terus mendekati Angelica setelah mematahkan busur panahnya. Angelica sempat melihat mata serigala itu sebelum serigala itu pergi meninggalkannya. Will, Jack, dan Angelica kabur keluar dari hutan itu. Angelica mengatakan bahwa keluarganya adalah keluarga terkutuk dan saat Angelica mau kembali ke hutan itu, Cavaldi datang dan menodong mereka bertiga sembari menanyakan siapa yang membunuh kedua anak buahnya. Kill my man, huh? Or she will die. It was the forest. Cavaldi lalu melaporkan semua kejadian itu pada jenderalnya. Dia bilang bahwa semua kejadian di hutan itu adalah perbuatan Grimm bersaudara dan juga Angelica. Jenderal langsung memerintahkan Cavaldi untuk membunuh mereka bertiga. Kills him. Tapi Cavaldi mencegahnya dengan alasan dapat membuat Grimm bersaudara ini bicara yang sebenarnya. Setelah Jack mengatakan beberapa hal tentang hutan itu, akhirnya jenderal mengampuni dan menyuruh mereka untuk kembali ke hutan itu. Cavaldi was right. We saw them. Nation! Yes! Let us do it our way. Yes! You shall return to the forest. Terjadi keributan antara Will dan Jack saat Jack mencoba meyakinkan Angelica bahwa Jack akan kembali untuk membawa saudari Angelica yang ikut hilang. Not your world isn't a fairy tale. They are not coming back. Will mengusir Jack dari rumah Angelica. They did not then, and they will not now. Jacob, wait by the horses. Saat Jack kembali, Jack malah merasa cemburu melihat Will yang dekat dengan Angelica. Jack buru-buru pergi sendiri menuju ke hutan. Come back, Jake! Angelica yang mau menyusul langsung ditahan sama Cavaldi untuk tetap tinggal di desa. Will segera pergi menyusul Jack ke hutan. Jack udah mulai menyusun rencana agar dapat mencapai pintu yang berada di bagian atas menara hutan itu. No! Jacob. Lalu Will datang ke sana dan sempat terjadi pertengkaran di antara Grimm bersaudara itu karena Will menganggap Jack hanya berhayal. Namun akhirnya Will mau membantu Jack untuk menyelesaikan misinya. Kita kembali ke desa di mana terjadi sebuah keanehan saat seorang anak-anak yang bernama Sasha sedang mengambil air di sumur. Tiba-tiba dia melihat seekor gagak mati di dalam ember dan saat dia mengangkatnya, gagak itu hidup kembali dan menumpahkan banyak lumpur ke wajah Sasha. Saat Sasha mengucek wajahnya, matanya malah copot bersamaan dengan lumpur itu. Lalu tak lama muncul sebuah monster lumpur kecil dari dalam sumur yang memakai mata Sasha yang copot tadi. Monster itu berhasil menangkap Sasha meskipun udah dihalangi sama Angelica. I'd say it's good. It's a red man. Sementara itu di dalam hutan, Jack akhirnya sampai di puncak menara berkat bantuan Will. Jack mengatakan dari atas sana bahwa dia melihat 12 makam yang mengelilingi menara itu. There's 12 crypts. Lalu Jack mulai masuk ke dalam menara itu. Di dalam menara itu dia melihat masih banyak barang-barang peninggalan ratu dari masa lalu. Sementara Will yang menunggu di luar melihat Sasha yang tiba-tiba udah mengapung di sebuah kolam. Sasha? Lalu setelah itu datang seekor serigala yang bisa berubah bentuk menjadi seorang pemburu. Will langsung bersembunyi. For you, my queen. Di atas menara, Jack akhirnya melihat sang ratu yang telah mati namun masih terbaring di tempat tidurnya dengan rambut putih yang sangat panjang.
Sementara itu, pemburu tadi memasukkan Sasha ke dalam salah satu makam yang berada di luar menara itu. Lalu seekor burung gagak datang dan langsung memasukkan sebuah bola kecil ke mulut sang ratu yang membuat ratu itu hidup lagi. Kemudian Jack melihat sosok sang ratu yang sangat cantik saat melihat sebuah kaca besar di ruangan itu. Look at me, Jacob. Sang ratu mendekatinya dan berkata kalau dia mampu mewujudkan semua mimpi-mimpi Jack untuk bersama dengan Angelica. Angelica. Di luar sana, Will mencoba menyelamatkan Sasha sebelum pintu makam itu tertutup. Namun dia dihalangi oleh pemburu tadi yang langsung melemparnya dengan sebuah kapak. Saat Jack hampir terbawa ilusi sang ratu, Will melempar sebuah batu yang membuat kaca besar itu retak sekaligus menyadarkan Jack. Jack langsung terjun keluar menara dengan menggunakan rambut putih sang ratu dan kebetulan tepat mengenai pemburu yang sedang berkelahi dengan Will. Jack menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya sama Will. Saat Will dan Jack mau kabur dari sana, akar-akar hidup itu pun menghalangi mereka. Jack lalu menggunakan kapak pemburu itu untuk menebas akar-akar itu. Ternyata akar pohon itu takut dengan kapak itu karena kapak itu merupakan kapak terkutuk. It's enchanted as well. It's an awesome run. Mereka berdua berhasil keluar dari hutan itu dan membawa Sasha kembali pulang. Jack mengatakan kepada semua warga bahwa ratu menculik semua anak gadis mereka agar bisa menjadi awet muda. Ratu itu memerlukan 12 orang dan Sasha merupakan yang ke-12. Lalu Jack menyuruh semua warga untuk membawa anak-anak mereka ke desa lainnya. Saat sedang ribut-ribut itu, Jenderal Favarin beserta pasukannya datang ke desa itu. Vavarin de la tombe. Jenderal itu mengatakan bahwa Grimm bersaudara sudah menyebar gosip dan tahayul di antara pasukannya dan bilang kalau mereka adalah penipu. No, that's not true. Lie. Jenderal lalu memperlihatkan penggalan kepala 2 orang anak buah dari Grimm bersaudara sebagai pengakuannya. Jenderal itu lalu menyuruh pasukannya untuk menahan Grimm bersaudara. Kemudian Jenderal Favarin memerintahkan semua pasukannya untuk membakar hutan beserta Grimm bersaudara. Will dan Jack diikat pada tangga dan para pasukan jenderal mulai membakar hutan itu. Mereka menembakkan meriam agar api lebih cepat membesar. Diam-diam Angelica datang ke sana dan menyelamatkan Grimm bersaudara. Angelica! Mereka kembali masuk ke dalam hutan. Saat sedang berjalan, mereka kembali didatangi sama serigala yang langsung berubah menjadi pemburu. Ternyata pemburu itu adalah ayahnya Angelica. Saat hampir mati di tengah salju, ayahnya dijadikan budak oleh sang ratu agar mengabdi kepadanya. Sang ayah hampir membunuh Angelica, tapi Jack dengan cepat menyelamatkannya. Angelica nggak sengaja jatuh ke dalam kolam. Jack nggak bisa menyelamatkannya karena kolam itu langsung membeku setelah dilempari semacam cincin sama ayah Angelica. Angelica! Dan Angelica pun tenggelam dan hilang dari sana. Ternyata Angelica adalah gadis yang ke-12 yang akan melengkapi mantra sang ratu. 12! Angelica's the 12th! Sang ratu yang telah bangun langsung menghembuskan angin dingin yang langsung memadamkan seluruh api yang sedang membakar hutan dan membuat pasukan jenderal kocar-kacir. Where are you going? Come back here! Jenderal itu sangat marah karena pasukannya pada takut dan mundur. Dia juga kaget saat melihat ternyata Grimm bersaudara berhasil selamat. Ayah Angelica memasukkan putrinya yang sudah pingsan ke dalam makam yang terakhir. Lalu ayahnya itu diangkat sama gagak-gagak untuk menghadap sang ratu dan memberikan darah gadis yang ke-12 kepada sang ratu. The blood of the 12, my queen. Tak lama jenderal dan juga Cavaldi serta seorang anak buah jenderal lainnya juga sampai ke tempat itu dan langsung menembaki Grimm bersaudara. Jenderal memerintahkan Cavaldi untuk menembak Will dan Jack, tapi dia nggak mau. Malah Cavaldi sendiri yang ditembak sama jenderal itu. Saat jenderal mau menembak Will dan Jack, akar-akar itu tiba-tiba mulai melilit kaki jenderal itu dan Jack langsung memanfaatkan kesempatan dengan mendorong jenderal dan kabur.
Will pun lalu bertarung 1 lawan 1 sama si jenderal. Sementara itu, Jack berhasil membunuh anak buah jenderal yang satunya lagi dengan memakai kapak kutukan. Akhirnya terjadilah gerhana sempurna di tempat itu. Will pun berhasil mengalahkan jenderal dengan menusuknya. Jack juga telah berhasil kembali masuk ke dalam menara itu. Sang ratu menyuruh ayah Angelica untuk segera menyelesaikan mantranya. Jack mencoba untuk mencegahnya, namun usahanya sia-sia. Sementara itu, Cavaldi yang tadi tertembak ternyata masih hidup. Ternyata peluru itu hanya mengenai jubah besi yang dipakainya. Ayah Angelica lalu meminumkan semua darah gadis yang telah dikumpulkannya kepada sang ratu. Will yang juga telah berada di sana mencoba untuk menghentikan, namun masih tetap sia-sia. Yang ada malah Will dan Jack yang jadi bertarung satu sama lain karena dikendalikan oleh sang ratu. Semua makam mulai terbuka dan sang ratu telah kembali menjadi cantik lagi. Lalu Will harus merelakan dirinya ditusuk sama Jack agar Jack dapat menyelesaikan misinya untuk menghentikan sang ratu. Will yang dalam kondisi lemah langsung dipengaruhi oleh sang ratu dan ratu menjadikan Will sebagai budak barunya menggantikan ayahnya Angelica. Ratu lalu memerintahkan Will untuk menyelesaikan mantranya di sebuah kaca yang ada di dinding. Mirror, mirror. Jack lalu bergegas memukul kaca di dinding itu yang langsung membuat kaca itu retak, begitupun sang ratu. Don't kiss her! Ayah Angelica yang udah kembali sadar mengambil potongan kaca di dinding itu dan langsung loncat keluar dan langsung disusul sama Will. Will pun akhirnya ikut mati dan Cavaldi terlihat sedih melihat kematian Will. Menara itu akhirnya ikut hancur berkeping-keping. Cavaldi lalu mencari sisa-sisa kehidupan di menara yang udah hancur. Dia menemukan Jack yang ternyata masih hidup. It is I, Cavaldi. Jack langsung mencabut pin yang ada di badan Will. Cavaldi lalu mengatakan bahwa mantra itu masih bisa dipatahkan dengan cara memberikan sebuah ciuman dari cinta sejati. Of true love. Jack lalu mencium Angelica yang terbaring dan akhirnya berhasil membuat Angelica sadar kembali. Semua anak-anak lainnya juga kembali sadar dan Will yang bisa hidup kembali. Dan akhirnya mereka semua pulang dan disambut dengan sukacita di desa Marbaden. Dan film pun tamat. Happy ending juga akhirnya ya. Oke sobat Rebahaner semuanya, sekian dulu rangkuman film kita pada kesempatan kali ini ya. Kita jumpa lagi di film-film selanjutnya. Onde mande, rancak bana.